Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan ayat 8. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira, bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan ayat 8. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Mahkota Kehidupan. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Marvin Williams. Mari kita mulai kisah inspiratif. Lidianes Rodriguez Espada yang berusia 12 tahun, khawatir ia akan terlambat untuk lomba lari 5K yang diikutinya. Saking cemasnya, ia malah ikut berlomba bersama rombongan pelari setengah maraton, yang berjarak tempuh lebih dari 21 km, yang berangkat 15 menit lebih awal daripada jadwal lomba yang seharusnya ia ikuti. Lidianes mengikuti laju para pelari lain dan mengayunkan langkahnya, satu demi satu. Setelah menempuh 6,5 km dan tidak kunjung melihat garis finish, Lidianes pun tersadar bahwa ia berada dalam lomba lari yang lebih panjang dan sulit. Namun, alih-alih berhenti, ia terus berlari.
pelari setengah maraton yang tidak disengaja ini berhasil menempuh jarak 21 km dengan menempati posisi 1885 dari 2111 orang yang mencapai garis finish. Itu baru namanya ketahanan. Ketika menderita di bawah penganiayaan, banyak orang percaya di abad pertama tergoda untuk keluar dari perlombaan iman, tetapi Yakobus mendorong mereka untuk terus berlari. Jika mereka dengan tekun bertahan dalam pencobaan, Allah menjanjikan upah ganda. Pertama, ketekunan akan memperoleh buah yang matang, sehingga mereka dapat menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kedua, Allah akan memberi mereka mahkota kehidupan, kehidupan di dalam Tuhan Yesus di muka bumi dan janji untuk tinggal di hadirat-Nya dalam kehidupan yang akan datang. Ada kalanya perlombaan iman tidak berjalan seperti yang kita bayangkan, terasa lebih lama dan lebih sulit daripada yang kita harapkan. Namun, dengan pertolongan Allah yang menyediakan semua yang kita butuhkan, kita pun dapat bertahan dan terus berlari. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, kesulitan apa yang sedang Anda alami sekarang ini? Apa yang dapat Anda lakukan untuk tetap setia kepada Allah saat berada dalam pencobaan? Hal ini patut kamu ketahui. Yakobus menguatkan umat Tuhan yang sedang mengalami berbagai-bagai pencobaan dengan menjabarkan nilai diri mereka yang tidak kasat mata, yaitu pertumbuhan dalam ketekunan, kematangan, dan hikmat. Cara orang percaya menanggapi kesulitan akan menjadi kesaksian iman mereka dalam Kristus, yang menjanjikan mahkota kehidupan bagi mereka. Banyak yang meyakini bahwa penganiayaan karena iman termasuk dalam pencobaan-pencobaan tersebut. Scott McKnight, seorang ahli Perjanjian Baru, berpendapat bahwa penekanan Yakobus tentang bahaya kekayaan serta nilai kerendahan hati dan kemiskinan memperlihatkan bahwa penganiayaan tersebut hadir dalam bentuk penindasan ekonomi. Dalam Yakobus 2 ayat 6-7, penulisnya menggambarkan bagaimana orang-orang kaya memanfaatkan dan menindas umat Tuhan. Berbahagialah orang yang tahan dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12 berkata, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Suatu pernyataan yang kontradiksi kelihatannya jika dikatakan berbahagia dalam keadaan pencobaan. Biasanya jika kita mengalami pencobaan kita selalu bersedih. Tetapi Yakobus memberikan tips bagi kita hari ini agar kita mampu melakukan sesuatu di luar kebiasaannya. Pastilah kita pernah mengalami pencobaan demi pencobaan. Sebagai manusia biasa, terkadang kita merasa bahwa pencobaan yang kita hadapi sangat berat, membuat kita tidak tenang, khawatir dan takut. Padahal, kalau kita keluar dari rumah dan melihat kehidupan orang lain di luar sana, ternyata masih ada yang lebih menderita. Pencobaan yang kita alami bisa saja melemahkan kita. Kitab suci mengajarkan bahwa ada dua sumber pencobaan. Pertama adalah iblis. Efesus 6 ayat 10-12 menjelaskan bahwa kita hidup dalam suasana perang dengan iblis. Di sini kita bisa melihat bahwa iblis senantiasa berusaha untuk berperang melawan dan menjatuhkan kita. Itu sebabnya ia akan menggunakan segala cara untuk membuat kita jatuh dan berdosa. Inilah niat jahat iblis. Ketika kita tergoda dan mau menuruti kata-kata iblis,
maka dalam waktu yang sangat singkat kita akan berubah menjadi serigala yang siap mencari mangsa baru dan menggoda orang lain agar ikut dengan langkah kita yang salah. Kedua bersumber dari diri kita sendiri. Kadang kitalah yang bertanggung jawab penuh atas kejatuhan sebab keinginan untuk jatuh dan berdosa berasal dari dalam diri kita sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Bulan ini hanya dapat keuntungan 1 juta, kita merasa masih sangat terlalu sedikit. Kita terlalu serakah dan menginginkan keuntungan yang berlipat ganda tanpa pernah mensyukuri berkat awal yang diberikan Tuhan. Pertanyaan kita sekarang adalah langkah apa yang harus kita tempuh agar tetap kuat menghadapi pencobaan ini? Pertama, kita mesti menyadari titik lemah dalam hidup kita. Iblis selalu menyerang kelemahan kita. Jangan sampai kita menyangkal kelemahan diri sendiri. Jangan pernah lupa untuk selalu membekali diri dengan firman Tuhan. Kedua, kita tidak boleh meremehkan pencobaan dan terlalu percaya diri. Kendati kita tahu kelemahan kita, jangan kita bermain api dengan pencobaan. Itu sebabnya dalam doa Bapa kami, Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa supaya Ia menjauhkan kita dari pencobaan. Jadi, jangan kita malah mendekatkan diri dengan pencobaan. Jangan karena merasa hebat kita lantas menghampiri pencobaan yang sesungguhnya sejak awal sudah diingatkan. Ketiga, ingatlah bahwa pencobaan dari iblis dan dari diri sendiri adalah sama berbahayanya. Iblis sangat cerdik sehingga ia cepat membisikkan kata-kata yang menghasut kita untuk berontak dari Tuhan. Kita pun adalah makhluk yang berdosa sehingga kita dapat memainkan rasio dan membuat diri tidak merasa bersalah. Sikap mau menang sendiri sesungguhnya sama halnya dengan kita sedang menggali lubang sendiri dan siap-siap masuk ke dalamnya. Keempat, terimalah pencobaan sebagai bagian dari ujian untuk mendewasakan kita. Dengan kata lain, ini adalah kesempatan untuk kita bertumbuh, bukan untuk kita jatuh. Kelima, apapun yang kita rasakan, yakinlah dengan iman bahwa Tuhan melihat dan menolong. Tidak selalu kita melihat Tuhan bekerja secepat yang kita harapkan, namun terpenting adalah mengetahui bahwa Ia beserta kita, bahkan dalam pencobaan. Keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita tiada terukur. Tuhan selalu hadir dalam setiap kesusahan, kesedihan, dan kesulitan yang kita alami. Pertolongan Tuhan tiada terhitung dalam kehidupan kita. Yesus sangat setia dalam hidup kita dan mengawal kita setiap saat. Berbahagialah jika hari ini kamu masih bisa bertahan dalam pencobaan. Karena segala sesuatu akan indah pada waktunya, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai terjerembab. Karena itu, berbahagialah dalam pencobaan sebab ada Tuhan yang akan menopang dan menguatkan kita. Apakah mahkota kehidupan? Alkitab merujuk pada 5 mahkota yang menanti orang-orang percaya di surga. Salah satu dari mahkota ini, mahkota kehidupan, adalah anugerah dari Allah yang akan dianugerahkan kepada mereka yang, karena kasih mereka kepadanya, dengan setia menanggung pencobaan dan ujian di bumi. Berbahagialah orang yang bertekun dalam pencobaan karena memiliki tahan ujian, maka orang itu akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada mereka yang mengasihi Dia. Mahkota kehidupan bukanlah hiasan kepala yang sebenarnya, melainkan representasi simbolis pengakuan Tuhan atas kemenangan rohani dalam kehidupan ini. Dalam bahasa Yunani aslinya, kata yang diterjemahkan mahkota
Dalam Yakobus 1 ayat 12 berarti hadiah. Istilah tersebut tidak mengacu pada mahkota kerajaan seperti yang dikenakan oleh raja dan penguasa. Mahkota ini menggambarkan karangan bunga atau rangkaian dedaunan pohon salam yang, pada zaman kuno, ditempatkan di atas kepala seorang atlet yang menang sebagai lambang kehormatan dan kemenangan dalam sebuah kontes. Mahkota kehidupan adalah pahala Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia dan setia bertahan dalam pencobaan. Ini tidak menandakan kedudukan atau otoritas kerajaan apapun atas orang lain, namun menunjukkan sukacita abadi dalam kehidupan yang akan datang. Yesus mengumumkan hak istimewa ilahi ini dalam khotbahnya di bukit. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu apabila orang menghina kamu, menganiaya kamu dan mengatakan segala macam kejahatan terhadap kamu karena Aku. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga. Saat kita menghadapi pencobaan dan kesengsaraan, kita dapat menanggungnya demi kemuliaan Tuhan, dengan percaya bahwa semua itu akan memberi kita kepuasan rohani dan menunjukkan kasih kita kepadanya. Rasul Paulus menandaskan perlunya kegigihan dan disiplin diri untuk mencapai garis akhir dan menerima mahkota kehidupan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam perlombaan semua pelari ikut berlari, tetapi hanya satu yang mendapat hadiah? Berlari sedemikian rupa untuk mendapatkan hadiahnya. Setiap orang yang berkompetisi dalam permainan tersebut menjalani pelatihan yang ketat. Mereka melakukannya untuk mendapatkan mahkota yang tidak akan bertahan lama. Namun kita melakukannya untuk mendapatkan mahkota yang akan bertahan selamanya. Oleh karena itu aku tidak berlari seperti orang yang berlari tanpa tujuan. Saya tidak bertarung seperti petinju yang mengalahkan udara. Tidak, aku memukul tubuhku dan menjadikannya budakku sehingga setelah aku berkhotbah kepada orang lain, aku sendiri tidak didiskualifikasi untuk menerima hadiah itu. Apapun tantangan yang kita hadapi, kita dapat terhibur karena mengetahui bahwa Allah telah menyiapkan berkat luar biasa, baik saat ini maupun di masa depan, bagi mereka yang menderita kesulitan karena kasih mereka kepadanya. Mahkota kehidupan diperuntukkan bagi orang-orang percaya yang meninggalkan keamanan dan perlindungan masa kanak-kanak Kristen demi mencari kedewasaan rohani. Mereka menemukan bahwa medan perang kehidupan ini adalah tempat pelatihan ketika mereka terus maju menuju tujuan untuk memenangkan hadiah. Mereka menanggung kesulitan demi Yesus, mengetahui kehidupan berkelimpahan menanti mereka. Dunia mungkin menganggap mereka kehilangan kesenangan dunia ini. Namun orang-orang percaya ini telah memahami bahwa kerajaan mereka bukan di dunia ini. Para calon pembawa mahkota mengetahui bahwa kehidupan ini hanyalah sementara dan oleh karena itu, mereka memilih untuk mengikuti kehendak Allah dan menanggung penderitaan demi Kristus. Mereka menaruh hati mereka pada hal-hal yang di atas, memusatkan perhatian mereka pada hadiahnya mahkota kehidupan yang melaluinya Allah akan memberkati mereka dengan kemenangan, sukacita, dan pahala kekekalan yang tak tertandingi yang dihabiskan bersamanya. Umat Kristen di segala zaman telah menghadapi penderitaan dan penganiayaan, namun bukannya tanpa janji akan pahala kekal. Yesus meyakinkan gereja di Smyrna, "Jangan takut akan penderitaan yang akan kamu alami. Aku berkata kepadamu,
Iblis akan memasukkan beberapa di antara kamu ke dalam penjara untuk menguji kamu, dan kamu akan menderita penganiayaan selama 10 hari. Setialah, bahkan sampai mati, dan aku akan memberikan kepadamu kehidupan sebagai mahkota kemenanganmu. Meskipun pencobaan dan ujian terasa menakutkan dan tidak menyenangkan saat kita menjalaninya, Yesus menjamin bahwa semua itu akan menghasilkan hadiah yang layak mahkota kehidupan. Cepat mendengar, lambat berkata dan marah. Yakobus 1 ayat 19 berkata, "Saudara-saudaraku yang terkasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Nas hari ini bagian dari nasihat praktis yang diberikan oleh Yakobus kepada jemaatnya. Latar belakang dari nasihat ini berkaitan dengan situasi dalam jemaat yang dihadapi oleh Yakobus. Saat itu, jemaat Kristen mungkin mengalami berbagai konflik, perselisihan, dan masalah komunikasi yang dapat mengganggu hubungan antar sesama. Oleh karenanya, Yakobus memberikan nasihat yang mengarah pada beberapa prinsip penting. Pertama, cepat mendengar. Ini menunjukkan pentingnya mendengarkan dengan penuh perhatian sebelum berbicara atau mengambil tindakan. Dalam konteks hubungan sosial dan komunikasi, sikap aktif mendengarkan dapat mencegah salah paham, memberikan kesempatan untuk memahami sudut pandang orang lain, dan meredakan konflik. Kedua, lambat berbicara. Berbicara secara impulsif atau tanpa pemikiran yang matang bisa menyebabkan kata-kata yang tidak diinginkan terucap. Dengan mengambil waktu untuk berpikir sebelum berbicara, seseorang memiliki kesempatan untuk merenungkan apa yang ingin mereka sampaikan, memilih kata-kata dengan bijak, dan mencegah kemungkinan melukai perasaan orang lain. Ketiga, lambat marah. Marah adalah emosi yang dapat merusak hubungan dan mempengaruhi pengambilan keputusan yang rasional. Yakobus mendorong umat Kristen untuk mengendalikan emosi marah dan memberikan diri mereka waktu untuk merenung sebelum bereaksi. Ini membantu menghindari tindakan yang dipicu oleh emosi negatif. Secara keseluruhan, nasihat ini mencerminkan prinsip-prinsip kebijaksanaan, pengendalian diri, dan penghargaan terhadap sesama dalam konteks kehidupan Kristen. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan yang sehat, menghindari konflik yang tidak perlu, dan mewujudkan prinsip-prinsip kasih dan pengertian dalam interaksi sehari-hari. Apa yang perlu kita renungkan dari nas hari ini? Pernyataan dari Yakobus 1 ayat 19 memiliki beberapa pesan penting yang perlu direnungkan dalam konteks kehidupan kita. Pertama, mendengarkan dengan perhatian. Pesan ini mengingatkan kita akan pentingnya aktif mendengarkan dalam setiap interaksi kita. Terkadang, kita cenderung terburu-buru memberikan respons atau berbicara tanpa sepenuhnya memahami apa yang sedang disampaikan oleh orang lain. Dengan cepat mendengarkan, kita dapat memahami pandangan, perasaan, dan kebutuhan orang lain dengan lebih baik. Kedua, berbicara dengan bijak. Kita seringkali tergoda untuk mengatakan hal-hal tanpa berpikir panjang, terutama dalam situasi emosional atau konflik. Namun, pesan ini mengajak kita untuk melambatkan tempo berbicara. Dengan memberi diri kita waktu untuk memikirkan apa yang ingin kita sampaikan, kita dapat menghindari kata-kata yang tidak tepat, menyakitkan, atau merusak hubungan. Ketiga, mengendalikan emosi marah.
Emosi marah adalah reaksi alami dalam kehidupan kita, tetapi bisa berdampak negatif jika tidak diatasi dengan bijak. Dalam pernyataan ini, Yakobus mengajak kita untuk melambatkan reaksi marah, dengan memberi diri waktu untuk merenung dan meredam emosi. Kita dapat merespons situasi dengan lebih tenang dan rasional. Keempat, pentingnya pengendalian diri. Pesan ini menggarisbawahi pentingnya mengendalikan diri dalam berbagai aspek kehidupan kita. Baik itu dalam mendengarkan, berbicara, atau menghadapi emosi. Kemampuan untuk mengendalikan diri adalah tanda dari kedewasaan dan kebijaksanaan. Dalam keseluruhan, pesan dari Yakobus 1 ayat 19 mengajak kita untuk menjadi pribadi yang bijaksana, penuh kasih, dan memiliki pengendalian diri. Karena itu, renungan ini memberikan pedoman yang relevan untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan membangun hubungan yang kuat dengan orang lain. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, kakiku lelah, dan rasanya aku ingin menyerah saja. Kumohon, kuatkanlah aku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.